Halo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini saya mau mengenalkan antena terbaik menurut saya ya. Kenapa terbaik? Ya nomor satu karena antena ini paling ekonomis ya. Simple, komplit ya, sudah satu set. Dapat power booster, sudah dapat kabel, sudah ada boosternya gitu ya, sudah include, dan dikasih remote untuk memutar-mutarkan arah antena ya. Jadi kita gak perlu keluar putar-putar tiang antena ya, cukup dari rumah saja sambil melihat layar TV ya. Kalau sudah bagus gambarnya tinggal dilepas gitu, nggak harus ditekan terus ya. Ditekan dia muter, ketika mendapatkan arah antena yang bagus, gambarnya jadi bagus. Setelah itu baru dilepas tombolnya ya, tombol yang di remote maupun yang di boosternya. Sebenarnya banyak antena remote itu mereknya ya, cuman setahu saya yang terbaik itu merek Trisonic, Tetsuno, dan Violin ya. Kalau Toyosaki saya belum mencoba ya, karena jarang yang pakai di sini. Harganya beda Toyosaki. Dari Intra juga ada sih, cuman saya belum nyoba. Kalau dari Sanek yang bagus itu yang tipe lama ya. Kenapa bagus ya dari merek lain? Karena merek ini Trisonic, Tetsuno, Violin, dan Sanek jadul itu gak perlu pakai power booster bawah ya. Jadi kalau booster bawah rusak, kalian cukup aktifkan fitur daya antena di set top box-nya aja ya. Jadi dia support dengan daya 5 volt ya, karena dari set top box itu adanya supply 5 volt. Kalau mau beli masih baru ya silahkan Anda pasang saja dengan power booster bawahnya ya. Tapi kalau rusak atau hilang, gak pakai booster bawahnya juga gak apa-apa. Karena saya sudah praktekin ya, pengalaman gitu. Sudah capek turun naik benerin antena. Malahan sempat bongkar set top box barunya ya, karena ada udah lama hilang, udah lama hilang. Terakhir saya copot aja booster bawahnya atau power supply bawahnya, saya aktifkan di fitur daya antenanya. Gambarnya malah dapat semua gitu. Yang tadinya cuman sebagian muk, setelah dicopot dapat semua muk gitu. Walaupun kabelnya juga tidak mendukung menurut saya ya, karena sudah antenanya sudah rapuh, sudah seharusnya diganti. Trisonic kemasannya begini ya, dusnya ala kadarnya, gak seperti merek lain yang rame dan terlihat mewah. Ini yang membedakan itu adalah di rangkaian booster atasnya ya, yang sudah include di antena itu. PT Ishiyama Internasional, Besar, Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Gain 24 sampai 32 desibel. Frekuensi 45 sampai 860 MHz.
impedansi 75 ohm, maksimal rotasi 360 ya, power 3 watt. Sebenarnya pro kontra sih, ada yang tidak suka pakai booster, ada yang suka pakai booster. Itu sebenarnya tergantung kondisi dan lokasi ya, lokasi Anda di mana, dekat dengan pemancar atau tidak, kondisi antenanya, kondisi kabelnya masih bagus atau tidak. Kalau antena baru dan kabel baru, terus lokasinya agak dekat ke pemancar atau tidak terhalang gunung, ya lebih bagus tanpa booster. Ya seperti suara saya ya, kalau dekat dengan telinga Anda nggak harus koar-koar gitu. Misalkan suara adan ya, kalau dekat ya cukup kita aja adan gitu, nggak harus pakai toa atau ampli ya. Tekudu ngagorowok gitu hari deket mah. Booster juga begitu ya, booster kan penguat sinyal. Kalau ampli kan penguat suara ya, kalau dekat gak harus pakai ampli gitu. Tapi kalau jauh kan harus gitu pakai ampli, pakai toa. Emang besar sih pakai toa gitu ya, suara jadi harus. Tapi kan kalau dekat jadi ganggu gitu. Dan di set-top box juga hampir semua ya sudah disediakan ada fitur daya antena. Berarti itu berpengaruh atau harus ada booster, atau kalau tidak dianjurkan ada booster, tidak mungkin pabrik set-top box menyiapkan fitur daya antena gitu ya. Kecuali TV yang sudah digital gak ada fiturnya. Kalau set-top box ada, mau pakai fitur daya antena atau tidak ya. Cuman masalahnya sekarang belum ada pabrikan yang produksi antena atau booster yang daya 5 volt gitu. Jadi kita harus banyak pengalaman atau praktek lah. Kalau di daerah saya sih kebanyakan harus pakai booster ya. Apalagi antena remote kan sudah terkenal, di analognya juga paling sensitif. Udah ada UHF-nya kalau zaman dulu ya. UHF dapat, UHF dapat. Kalau sekarang PHF gak penting-penting banget ya. Tinggal dilepas aja sama kalian atau buat modifan. Mau dibuat modif dipol. Biar gak lama-lama, kita langsung buka aja ya kelengkapannya. Cara pasangnya sih beda lagi ya. Beda lagi, masih sama dengan antena remote yang lain. Paling yang membedakan itu rangkaian elektroniknya atau bahan rangka dan bahan aluminiumnya ya. Ini buat PHF ya, PHF itu dulu buat TPRI. Kalau sekarang mungkin kalian bisa modif untuk driven ya, bisa dimodif double level gitu ya, yang itu yang dua ininya. Nah. Ini saya cuma unboxing doang ya, nggak akan dirangkai. Nanti beda lagi cara merangkainya. Karena ini kalau sudah dirangkai susah lagi kalau dibongkar, antar lecet. Cuman saya ngasih tahu perbedaan dari merek lain ya. Kalau tipe Trisonic itu yang membedakannya di ini ya. Ini membedakannya. Jadi
pegangan tiang di sininya dia itu pakai plat ya, tidak plastik, jadi bisa masuk batang bambu yang besar dia ya. Kalau yang plastik kan sudah pik itu lubangnya segitu. Kalau ini bisa pakai, jadi ini sudah dikasih dua ini. Dan kebanyakan yang pasang antena sendiri itu ininya tidak dibaut. Padahal ini kan ibaratnya kabel dari booster ya. Kabel dari booster disambung ke antenanya. Ini UHF, ini PHF. Gak akan kebalik sih. Karena kalau kebalik gak bisa dipasang. Ini UHF-nya kecil, ini PHF besar. Ini tombol remote-nya ya buat muter. Kalau ditekan lama itu dia muter terus ngek. Kalau mau balik lagi tinggal tekan 2 kali. Tak tak dia balik lagi ya. Biar paham kalian coba aja di ruangan dulu di rumah sebelum dipasang ke tiang ya. Gimana muternya, cara balik arahnya gimana gitu ya. Kalau yang dulu ada 2 tombol ya, kalau sekarang cukup 1 tombol, jadi ngek muter. Kalau sudah mentok dia balik lagi, atau kita tinggal lepas sendiri, tekan lagi gitu ya. Pokoknya kalau mau bolak-balik tinggal klik 2 kali, tek tek dia balik lagi. Kalaupun tidak ada remote-nya, di sini ada tombolnya juga. Kalau ditekan ntar lampu di dalam sininya menyala dia. Contohnya begini ya. Nah, ini lampu powernya kan hijau. Kalau ditekan tuh warna merah. Jangan lupa ini pasang ya. Ntar ada tutorial lagi cara pasang antena remote ya. Karena ini bukan buat dipasang di rumah saya ya, tapi ini barang buat dijual. Kalau saya kemalaman, toko gak ada yang buka ya, saya punya stok di rumah gitu. Kalau siang mah saya beli dulu ke toko, nggak ambil di rumah, enggak. Karena ini gak dijual bebas ya, cuman buat darurat aja. Dan antena remote itu terbaik menurut saya karena batang boomnya itu plastik ya. Karena antena yang benar itu boomnya tidak tersambung dengan direktor ya. Jadi di sini ke sini dia tidak tersambung ya. Dan dengan batang boomnya juga tidak tersambung. Kalau yang model aluminium itu sebenarnya biar awet tahan lama gitu. Kalau plastik kan mudah hancur, kalau jatuh hancur, kena cuaca hancur gitu. Tapi kan kita pengennya dapat kualitas gambar yang baik, dapat kualitas sinyal yang besar gitu. Tapi kalau pabrikan ya jualnya yang simple. Pabrikan yang begitu biar
pengguna bisa rangkai sendiri atau tinggal cepatlah masangnya. Kalau begini kan seharusnya teknisi yang pasang, karena konsumen banyak yang salah kalau pasang yang begini. Mereka gak baca-baca dulu, asal pasang aja langsung. Setahu saya yang batangnya begini cuman Trisonic doang ya. Kalau Tetsuno sama Piolin itu biasa, cuman merek Tetsuno itu masih jarang di pasaran ya. Kalau Sanek yang jadul ya, yang power supply-nya tebal, dia bisa pakai 5 volt. Beda ya kualitas sinyal pakai power supply bawaan dan pakai daya dari set top box ya. Beda pokoknya. Jadi dia itu gak banyak kabel ya kalau pakai daya dari set top box itu. Soalnya kan kebanyakan booster begini suka cepat longgar ya lubang konektor jacknya ya. Jadi kalau dari antena langsung ke set top box itu simple. Yang punya rumah gak takut kebalik. Sinyal lebih besar daripada pakai booster. Kalau mau pakai booster bawah ya saya sarankan pakai booster biasa yang keluarannya AC gitu. Cuman kalau pakai booster biasa, kabel yang ke motor rotornya yang bikin muter itu dicopot. Kalau gak dicopot ntar muter sendiri, dia terus muter. Tapi gambar lebih bagus pakai booster biasa ya. Mungkin karena tegangannya atau setrumnya lebih besar dan dia masih AC ya, belum di DC kan. Atau tidak terganggu dengan tegangan buat ke remote. Nah, itu juga saya pertama coba-coba pakai daya antena dari set top box itu karena banyak yang error ya, yang suka muter sendiri. Gak kita muterin, muter terus antena. Ternyata power supply-nya ada yang error. Muter terus begitu. Dan kelemahannya kalau sudah pakai set top box-nya, jadi daya antena di set top box itu, kelemahannya kita jadi gak bisa muter-muter antena karena sudah peak ya. Begitu aja. Kalau antena begini murah ya kan, harganya gak jauh dari 100.000. Ada yang 130, ada yang 120, ada yang 100, tergantung tokonya ya. Pokoknya harganya agak beda. Segitu udah dapat kabel dan booster. Kalau yang biasa kan belum kabel, belum booster. Sekarang harga booster dan antena itu kan hampir sama ya. Kalau kabel masih murah. Cuman kalau ini kendalanya di kabel, kalau udah setahun lebih atau 2 tahun dia sudah rapuh kabelnya. Ciri-ciri kabel yang sudah rusak kalau antena begini itu, kalau ditekan tombol muter dia gak muter, berarti setrum dari bawah ke atas itu gak nyambung. Antena ini sebenarnya yang bagus itu dari rangkaian antena dan rangkaian boosternya. Kalau dari kabel, kalau dibongkar itu serabutnya juga paling banyak 10 lembar, gak tebal-tebal amat, tapi kualitas gambar bagus. Dan antena ini mampu menangkap sinyal pantulan paling baik ya, sinyal pantulan tuh
paling baik dia jago nangkep. Karena dari lokasi yang susah itu, kalau sinyal langsung dari pemancar susah, terhalang bukit, makanya ngambil sinyal pantulan dari bukit lain gitu, daripada tidak sama sekali gitu. Bagi yang penasaran silahkan coba aja. Coba bandingkan pakai power supply yang bawah atau tanpa power supply menggunakan tegangan dari set top box ya. Tapi bagi yang sudah punya, kalau yang belum punya jangan langsung beli.